Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 251186206099. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 soal. Soal yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan salah satu konsep fundamental dalam dunia pendidikan. Secara umum, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen pada diri individu, sehingga hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud bukan sekedar perubahan yang fisik akibat pertumbuhan biologis, melainkan perubahan yang bersifat psikologis dan mencakup seluruh dimensi kepribadian manusia. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran atau instruction adalah konsep yang lebih luas dan lebih terencana dibandingkan belajar. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang terencana dan sistematis antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara belajar dan pembelajaran terletak pada subjek dan prosesnya. Belajar berfokus pada aktivitas internal seperti peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan sistem yang dirancang dari luar atau oleh guru atau pendidik untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar tersebut. Ciri-ciri belajar. Agar suatu perubahan dapat dikategorikan sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang didasari dan disengaja. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bersifat permanen, artinya tidak sementara. Yang kelima, perubahan bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Dan yang ketujuh, perubahan terjadi karena pengalaman dan latihan. Ciri-ciri pembelajaran. Suatu kegiatan dapat disebut sebagai pembelajaran apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, terdapat interaksi yang sistematis. Yang ketiga, ada perencanaan yang matang. Yang keempat, menggunakan berbagai metode dan media. Yang kelima, terdapat proses evaluasi. Yang keenam, memperhatikan perbedaan individual. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat, namun berbeda. Belajar adalah proses internal yang terjadi dalam diri individu, sedangkan pembelajaran adalah sistem eksternal yang dirancang untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan proses belajar tersebut. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Soal yang kedua, tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar. Tujuan belajar adalah arah yang ingin dicapai individu melalui proses belajar. Menurut Sadirman 2011, tujuan belajar mencakup yang pertama, mendapatkan pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan psikomotorik. Yang ketiga, pembentukan sikap dan nilai atau afektif. Yang keempat, mengembangkan kemandirian berpikir. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih spesifik dan terukur karena dirancang secara sistematis oleh pendidik. Menurut Bloom 1956 yang direvisi Anderson dan Quathull 2001, tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan kemampuan intelektual peserta didik mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Tingkatan kemampuan mengingat, menyebutkan kembali fakta dan informasi, memahami, menjelaskan makna dengan kata-kata sendiri, mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, menganalisis,
memecahkan informasi dan mencari hubungan antar bagian, mengevaluasi, membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu, mencipta, menghasilkan gagasan atau karya baru yang orisinal. Ranah yang kedua yaitu ranah afektif, berkaitan dengan sikap dan nilai peserta didik, mulai dari menerima, merespons, menghargai, mengorganisasi, hingga menginternalisasi nilai sebagai bagian dari kepribadian. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan fisik, koordinasi gerak, mulai dari meniru gerakan sederhana hingga melakukan keterampilan secara otomatis dan natural. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keaktifan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip keterlibatan langsung. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pengulangan. Prinsip yang keenam yaitu prinsip tantangan. Prinsip yang ketujuh yaitu balikan dan penguatan atau feedback. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip perbedaan individual. Selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Prinsip yang kedua prinsip kebermaknaan. Prinsip yang ketiga prinsip urutan dan kesinambungan. Prinsip yang keempat prinsip pemecahan masalah. Prinsip yang kelima, prinsip evaluasi berkelanjutan. Tujuan pembelajaran memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, sedangkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran memberikan panduan tentang bagaimana proses tersebut harus dilaksanakan. Keduanya harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh pendidik agar pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan bermakna bagi setiap peserta didik. Soal yang ketiga yaitu pengertian, perbedaan, implementasi dalam pembelajaran, dan referensi antara teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik adalah salah satu aliran psikologi belajar yang memandang bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara objektif. Aliran ini berkembang pesat pada awal abad ke-20 dan menjadi landasan utama dalam dunia pendidikan selama beberapa dekade. Menurut pandangan behavioristik, belajar terjadi sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respons atau aksi. Segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran manusia dianggap tidak relevan karena tidak dapat diamati secara langsung. Yang terpenting dalam belajar adalah perubahan perilaku yang nyata dan terukur. Tokoh-tokoh utama yang menjadi pelopor teori behavioristik antara lain, yang pertama yaitu ada Ivan Pavlov 1936 yang terkenal dengan eksperimen classical conditioningnya menggunakan anjing. Pavlov membuktikan bahwa respons tertentu dapat dikondisikan untuk muncul sebagai reaksi terhadap stimulus yang awalnya netral. Yang kedua ada Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949 yang mengembangkan Law of Effect, menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan hasil menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti hasil tidak menyenangkan cenderung dihindari. Tokoh yang ketiga ada John Watson 1878 sampai 1958 yang dianggap sebagai bapak behaviorisme dan menegaskan bahwa psikologi harus hanya mempelajari perilaku yang dapat diamati, bukan mental yang tersembunyi. Tokoh selanjutnya ada Burrhus Frederick Skinner 1904 sampai 1990 yang mengembangkan konsep operant conditioning, di mana perilaku dibentuk melalui sistem penguaran atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Selanjutnya perbedaan teori behavioristik dengan konstruktivistik.
Teori behavioristik memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari teori konstruktivistik. Dalam pandangan behavioristik, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan yang menyampaikan informasi kepada siswa secara langsung, sementara siswa berperan sebagai penerima pasif yang menyerap informasi tersebut. Behavioristik juga memandang bahwa pengetahuan bersifat objektif dan mutlak, artinya pengetahuan berada dari luar diri individu dan harus transfer dari guru kepada siswa. Tidak ada ruang bagi interpretasi subjektif karena kebenaran dianggap sebagai bersifat universal dan tidak bergantung pada perspektif individu. Selain itu, behavioristik sangat menekankan hasil belajar yang dapat diamati dan diukur. Keberhasilan belajar diukur semata-mata dari perubahan perilaku yang tampak, bukan dari proses berpikir yang terjadi di dalam benak siswa. Oleh karena itu, ujian tertulis, tes hafalan, latihan soal menjadi instrumen utama penilaian dalam pendekatan ini. Dalam behavioristik, lingkungan eksternal memiliki pengaruh dominan terhadap perilaku individu. Individu dianggap sebagai organisme yang pasif dan reaktif terhadap stimulus dari lingkungan. Faktor internal seperti motivasi, emosi, dan proses kognitif kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran dapat terlihat dalam berbagai bentuk praktik pengajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan metode drill dan latihan berulang. Yang kedua, penerapan sistem reward dan punishment. Yang ketiga, penyusunan materi secara bertahap dan terstruktur. Yang keempat, penggunaan program pembelajaran terprogram atau programmed instruction. Yang kelima, evaluasi berbasis tes objektif. Selanjutnya, referensi teori behavioristik. Yang pertama, dari Skinner 1983 melalui The Behavior of Organism. Yang kedua, dari Thorndike 1911 melalui Animal Intelligence. Yang selanjutnya, yang ketiga dari Pavlov 1927 melalui Conditioned Reflex. Yang keempat melalui Watson 1913 melalui Psikologi as the Behaviorist Views It. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima Staffin 2018 melalui Educational Psychology. Selanjutnya teori konstruktivistik. Yang pertama, pengertian teori konstruktivistik adalah aliran psikologi belajar yang memandang bahwa belajar merupakan proses aktif di mana individu membangun atau mengonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dialami dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam pandangan ini, pengetahuan bukan sesuatu yang diterima secara pasif dari luar, melainkan sesuatu yang aktif dibangun dari dalam diri individu. Konstruktivisme muncul sebagai reaksi terhadap pandangan behaviorisme yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan proses berpikir internal individu. Para tokoh konstruktivistik menekankan bahwa makna tidak ditemukan melainkan diciptakan oleh individu melalui proses berpikir aktif. Tokoh-tokoh utama teori konstruktivistik antara lain, yang pertama Jean Piaget 1896 sampai 1980. Yang kedua Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Yang ketiga Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Yang keempat ada John Dewey 1859 sampai 1952. Selanjutnya perbedaan teori konstruktivistik dengan teori behavioristik. Berbeda dari teori behavioristik, teori konstruktivistik memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya secara mendasar. Dalam konstruktivistik, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Siswa adalah subjek aktif yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang menampingi proses konstruksi pengetahuan siswa. Konstruktivistik memandang bahwa pengetahuan bersifat subjektif dan konseptual.
Pengetahuan dikonstruksi secara individual berdasarkan pengalaman, latar belakang, interpretasi masing-masing individu. Tidak ada satu kebenaran tunggal yang mutlak karena setiap individu dapat membangun pemahaman yang berbeda dari pengalaman yang sama. Dalam konstruktivistik, proses berpikir lebih diutamakan daripada hasil akhir. Bagaimana siswa memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan membangun pemahaman dianggap lebih penting daripada sekedar jawaban benar atau salah. Oleh karena itu, penilaian autentik, portofolio, dan observasi proses lebih diutamakan dibandingkan tes hafalan. Konstruktivistik juga menekankan peran interaksi sosial dalam proses belajar. Vygotsky menegaskan bahwa pengetahuan pertama kali muncul dalam konteks sosial atau interpsikologis, sebelumnya kemudian diinternalisasi secara individual atau intrapsikologis. Diskusi, kolaborasi, dan kerja kelompok menjadi strategi utama dalam pendekatan ini. Selanjutnya, implementasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Penerapan teori konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran dapat terlihat dalam berbagai bentuk praktik pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dan diskusi kelompok. Keempat, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Yang kelima, penggunaan peta konsep dan refleksi. Selanjutnya, yang keenam ada scaffolding dan bimbingan bertahap. Selanjutnya, referensi teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu dari Piaget 1970, yaitu Science of Education and the Psychology of the Child. Yang kedua dari tokoh Vygotsky 1978, yaitu tentang Mind of Society. Yang ketiga yaitu dari Brunner 1966, yaitu Toward a Theory of Instruction. Yang keempat yaitu tokoh Dewey 1938, yaitu Experience and Education. Selanjutnya yang kelima yaitu Wolf dari 2016, yaitu Educational Psychology. Ya, itulah aja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.